Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget kita nggak buat video dan sharing-sharing di YouTube channel ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas gimana cara dapetin TOEFL tanpa harus belajar dan les. Pantengin video ini Pantengin terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. So, jadi ceritanya sekitar 2 minggu yang lalu saya tes TOEFL ITP memang. Saya ngambil jadwal daftarnya di hari Senin. Tapi kemudian di hari Rabu sudah harus tes, which is saya nggak ada persiapan sama sekali. Saya nggak sempat buka materi-materi TOEFL itu seperti apa dan lain sebagainya. So, basically ngetes TOEFL kemarin tuh hanya hanya bermodal nekat, which is risky sebenarnya karena ya buang uang pertama memang itu biayanya hampir 570 sekian dan tesnya online dan no more nggak ada persiapan sama sekali memang. Jadi sempat mikir ini kalau rugi ya udahlah gitu, kalau memang nggak dapat angka yang sesuai dengan yang diinginkan ya udahlah. Jadi tes lah, kemudian di pagi Rabu tesnya online, nyiapin komputer, set komputer, ngedownload apps yang diinginkan. Karena memang ketika tes online TOEFL ITP itu mensyaratkan harus di Windows. Saya pakai Mac dan unfortunately di Mac tuh nggak bekerja. Jadi saya harus pinjam laptop di kantor, kemudian tes, setting semuanya, dan alhamdulillah skornya lumayan walaupun tidak sampai dengan 677, tapi at least masih cukup lah untuk daftar beasiswa, untuk daftar apapun itu masih lumayan, masih bisa pakai skor itu. So tips seperti apa yang sebenarnya yang saya lakukan selama ini sehingga tanpa saya tes TOEFL, tanpa saya belajar pun akhirnya TOEFL saya masih bisa lumayan tinggi, masih cukup, nggak banyak tapi masih cukup untuk makan siang, sarapan pagi, siang, dan malam, which is amazing ya. Karena berbicara TOEFL memang bicara tes, kita harus selalu mempersiapkan diri dengan baik, dari itu mengulang materi-materi yang biasa dipelajari atau bahkan melihat review-reviewnya di YouTube. Sedangkan saya hanya modal nekat. Rutinitas yang saya lakukan itu yang pertama, saya memang hampir setiap hari saya mendengar YouTube yang bahasa Inggris ataupun semua conversation bahasa Inggris lah. Jadi terutama yang paling sering saya dengar itu The Voice, itu sebuah ajang pencarian bakat, pencari penyanyi di Amerika, yang mana ada artisnya, ada Blake Shelton, sekarang ada Ariana, kemudian ada Kelly, dan ada John Legend. Nah itu top program. Kemudian kalau yang channel yang kedua yang biasa sering saya nonton itu Business Consider, kemudian ada The Economist, dan CNBC yang di Singapura terutama. Itu pasti top 4 channel YouTube yang sering saya gunakan, yang sering saya dengar hampir setiap hari, walaupun tidak setiap hari, but at least saya berusaha untuk mendengar channel itu hampir setiap hari, dari itu pagi, siang, dan malam. Nah ini ternyata kebiasaan saya mendengarkan channel-channel ini ternyata meningkatkan listening skill saya. Jadi ketika tes TOEFL kemarin memang saya nggak nyatat sama sekali, dan hanya mengandalkan kemampuan untuk mendengar, yang itu memang sangat terbantu. So the more you familiar with the skill, with the mendengar orang-orang ngomong bahasa Inggris itu akan sangat membantu. Yang kedua, hal yang biasa sering saya lakukan itu adalah membaca, either itu membaca teks bahasa Inggris seperti The Economist, New York, tapi agak jarang sih. Kemudian ada CNBC lagi, dan ada jurnal-jurnal, walaupun jurnal memang nggak seberapa sering. So dua kebiasaan ini yang membuat saya ternyata, although kamu pun nggak belajar tentang TOEFL, kamu nggak ngerti masalah
grammar, kita itu nggak paham tentang structure dan lain sebagainya, but through practice ini hampir setiap hari yang saya lakukan ini ternyata sangat membantu ketika saya tes TOEFL. So dia alhamdulillah memang dua skill, terutama listening itu hampir listening paling tinggi intinya lah, hampir sempurna, hampir benar semua jawab, walaupun ada yang salah beberapa. Kemudian di urutan kedua ada structure dan written expression, yaitu lumayan tinggi juga, walaupun nggak sampai 677, tapi saya shock sih sampai ngeliat wow, this is too higher gitu. Kemudian yang terakhir ada reading memang kala itu masih nggak tahu, saya masih keburu-buru dan saya udah capek duluan, akhirnya drop sih memang nilainya. But at least 3 kebiasaan ini yang membuat TOEFL saya itu di angka yang saya inginkan, walaupun nggak sampai 677, but at least cukup lah untuk daftar beasiswa dan lain sebagainya. So kebiasaan-kebiasaan seperti ini teman-teman yang harus teman-teman lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris, jadi itu untuk speaking. So you have to practice dengan siapapun. Kemudian untuk listening ya, you have to listen either to music atau bahkan ke percakapan bahasa Inggris. Nah, menonton film dengan bahasa Inggris juga salah satu cara untuk meningkatkan listening skill. Nah, untuk reading ya mau tidak mau ya reading ya harus reading gitu, either itu yang koran, jurnal dan sebagainya. So make yourself familiar dengan semua skill itu. Jadi without belajar pun pada akhirnya teman-teman bisa meningkatkan nilai skor TOEFL teman-teman sesuai dengan angka yang diinginkan. So kalau ditanya hal praktis lainnya, sebenarnya nggak ada hal praktis di dalam belajar bahasa Inggris ya. So hanya by practice gitu. Hanya by practice kita bisa by practicing kita hanya bisa meningkatkan apa yang kita inginkan. So kalau dibilang wah ada nih mungkin ada lah clickbait di YouTube atau bahkan di tempat belajar kursus-kursus yang menyatakan bahwa belajar di sini seminggu lo bisa ningkatin TOEFL 677 atau bahkan 120 untuk TOEFL IBT. So that marketing. Kalau untuk benar-benar instan, nggak ada yang instan di dunia ini, termasuk untuk TOEFL. Ya at least untuk teman-teman yang memang nggak ngerti sama sekali bahasa Inggris, yang memang berangkatnya dari nol, ya cobalah buka-buka buku structure atau bahkan ngedownload soal-soal yang ada di internet. Nah di YouTube itu sangat banyak sebenarnya cara ningkatin bahasa Inggris, kemampuan TOEFL terutama. Karena kalau keluar negeri tanpa ada TOEFL nggak mustahil sih, tapi chance-nya lebih kecil. By preparing TOEFL itu akan jauh lebih membuka kesempatan kita untuk dapatin beasiswa ke luar negeri, either itu ke Amerika, ke Australia, ke European countries and other countries. Mungkin setelah video ini kita akan share negara-negara mana saja sih yang sebenarnya nggak butuh TOEFL untuk ke luar negeri. Beasiswa apa saja yang nggak butuh TOEFL sama sekali. Menarik kali ya? Gimana menurut teman-teman? Perlu tidak kita share negara-negara yang teman-teman bisa kuliah di sana di luar negeri tapi tanpa membutuhkan TOEFL? Itu yang pertama. Yang kedua, perlu nggak kita share list beasiswa yang tidak mensyaratkan TOEFL dan teman-teman bisa dapetin beasiswa itu? Kalau setuju langsung komen, itu komen angka 1, angka 2 atau kasih your feedback di kolom komentar. Jadi terima kasih banyak udah nonton dan jangan lupa subscribe seperti biasa. Share video ini jika memang you think video ini bermanfaat, dan jangan lupa berkunjung ke ke channel ini setiap hari kalau bisa supaya saya lebih semangat untuk upload video-video terbaru. So sudah 10 menit, it's enough for today and I see you when I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.